Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh ada kembali di tempat ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi semua oleh karena anugerah Tuhan, semua oleh kemurahan Tuhan saja kita boleh ada sampai pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Dan kita sebelum kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan kami ada sampai pada pagi hari ini, tetapi semua oleh karena Tuhan saja kami ada sampai pada pagi hari ini. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami Bapa. Kami datang mengucap syukur, kami datang berterima kasih kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan di tempat ini. Dan biar hanya nama Tuhan saja yang kami permuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Saat pagi hari ini kami mau datang Tuhan, kami mau bawa hati kami, hati yang bersyukur, hati yang menyembah kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Oh,
harapan yang bisa hilang di luar Yesus. Tapi di dalam Yesus harapan itu pasti. Dan itulah yang kami pegang dalam hidup kami sebagai orang yang percaya dan mengikuti Yesus Kristus, Tuhan kami yang Maha Kuasa. Kami telah menyampaikan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Dan kami yakin hal itu seperti dupa yang berbau harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan mari Engkau melawat kami semua yang ada di ruangan ini. Kami anak-anak-Mu, kami orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas dan kuasailah hati pikiran kami dengan kuat kuasa-Mu. Mari Engkau beri hikmat surga agar kebenaran firman-Mu dapat disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Ruangan di mana kami berada, di dalam kuat kuasa Tuhan, bahkan di sekeliling tempat kami ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Terima kasih, silakan duduk. Salam. Puji Tuhan, saudara. Kita membaca firman Tuhan dalam Keluaran 15 ayat 26. Temanya adalah pemulihan kesehatan jasmani dan rohani. Keluaran 15 ayat 26. Untuk itu saya undang jemaat berdiri sekali lagi untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita baca Keluaran 15 ayat 26, 2, 3. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Katakan amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, sekali lagi pemulihan kesehatan jasmani dan rohani. Keluaran 15 ayat 25 ini merupakan recovery atau pemulihan atau reparasi atau pembaruan, perolehan kembali serta kesembuhan. Nah, itulah yang dikerjakan Tuhan khusus kepada umat Tuhan, dalam hal ini bangsa Israel sebagai pilihannya di kala itu. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Dan apa yang saya sampaikan ini, itu pada umumnya ada dalam hidup kita manusia dan merupakan titik tolak harapan setiap insan, setiap manusia dari berbagai kalangan kehidupan seluruh umat manusia secara umum di dunia ini. Hal yang saya sebutkan tadi itu memang diperlukan, dan Alkitab juga sudah menandaskan sebagai sebuah pedoman dari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis adalah mahkota bagi kehidupan manusia. Nah, ini semakin ditandaskan. Sekali lagi, memungkinkan setiap kita atau setiap orang
untuk hidup produktif atau baik secara sosial dan ekonomis. Dalam kehidupan manusia di masyarakat manapun, terpandang tidak terpandang, punya kelas atau tidak, dia membutuhkan kehidupan yang bersifat sosial dan ekonomis. Inilah yang harus kita pahami dalam kancah kehidupan di dunia ini. Tuhan memberkati umatnya yang hidup di dunia ini. Tuhan memberkati orang-orang yang percaya kepadanya dimanapun dia berada. Sebab Tuhan tidak pernah memandang status sosial. Ingat, yang memandang status sosial adalah manusiawi. Dan itu tak dapat dipungkiri. Tapi dalam konteks hidup sebagai anak Tuhan, itu beda lagi. Kita diajarkan bahwa status kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Tuhan, tentu akan beda dengan status yang pada umumnya dibutuhkan oleh orang-orang di luar Kristus. Itu terserah. Tapi kita harus mewujud nyatakan status yang berbeda. Tapi justru status kita membawa dampak bagi orang lain karena ada kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu coba kita lihat Keluaran 23 ayat 25. Apa yang dia bilang di sana? Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Katakan amin. Ini persyaratan yang Tuhan minta. Pertanyaannya, kita bisa berargumen secara pribadi, mungkin juga kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah setia, aku sudah patuh kepadamu, aku termasuk umat yang taat padamu, melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Mengapa harus mengalami sakit? Mengapa harus mengalami pencobaan? Itu persoalan yang lain. Ada yang memang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki terjadi dalam alur perjalanan hidup kita, tapi ada yang Tuhan tidak izinkan juga boleh terjadi pada hidup kita. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana sikap, pikiran, dan hati kita untuk melihat setiap persoalan dalam kehidupan itu sendiri. Nah, Keluaran 23 ayat 25, bila Anda berada di dalam sebuah tungku perapian itu berbicara sebuah tantangan dalam hidup. Karena kalau berbicara tungku, itu berarti tempat api dan berarti panas. Ada panas kesukaran, ada panas tantangan, ada panas himpitan dalam hidup. Dan bukankah itu yang sering kita alami dalam hidup ini? Tapi kan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Hal ini memang diizinkan oleh Tuhan untuk kita alami dalam hidup. Karena ketika kita berpindah dari kehidupan di dunia ini kepada kehidupan kekekalan, hal-hal seperti itu nggak ada lagi. Di dalam kerajaan sorga tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi derai air mata, tidak ada kesusahan yang dialami sama seperti di dunia ini. Itu sebabnya apapun yang kita alami di dunia ini, karena ketika kita masuk dalam kekekalan sesuai janji Tuhan, itu indah sekali, sesuatu yang luar biasa. Kemarin saya menonton tentang perbedaan upah menurut setiap orang, sehingga ada klasifikasi tempatnya di dalam kekekalan. Ya juga ya, aku ingat lagu anak sekolah minggu. Tempat kita di dalam kekekalan itu sesuai dengan ketaatan kita, sesuai dengan bagaimana kita mampu mematuhi kebenaran firman Tuhan. Itu ternyata diapresiasi, dinilai oleh Tuhan, dan sesuai dengan itulah hal yang kita dapatkan di dalam kekekalan. Seorang pakar teolog, dia pernah bilang bahwa di surga itu ada klasifikasi. Ibarat di rumah real estate di dunia ini, ada yang
pastor A misalnya hanya begitu yang lebih gampang A, B, C. Oh iya, sesuai dengan bagaimana kesetiaan kita, bagaimana kesungguhan kita sampai di akhir kehidupan kita untuk bisa menerima hal yang Tuhan janjikan dalam hidup itu. Wow, ini iya juga ya. Tapi yang kesimpulan yang paling simpel, simpel, belajarlah tetap setia kepada Tuhan supaya kita memasuki tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah saudara, semua dengan ayat yang kita baca tadi sangatlah mudah untuk terbakar kalau kita berada di tungku perapian. Allah memperingatkan orang-orang Israel mengenai lingkungan mereka yang kepercayaan dan perbuatannya dapat menjauhkan mereka dari Allah. Ini diperingatkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dia bilang, tetapi kamu harus beribadah. Kita belajar sejarah hidup dari bangsa pilihan Allah ini, jatuh bangun. Sering dikatakan oleh Tuhan, congkak bongak, kepala keras, tengkuk, kepalanya luar biasa. Saya juga bingung sebenarnya. Kenapa ini bisa muncul dalam kehidupan yang notabene melihat mujizat Tuhan? Ternyata ini merupakan sebuah gambaran kehidupan manusia pada umumnya. Tetapi lagi-lagi Tuhan mematuhi janjinya. Ketika dia melihat umat itu insaf, sadar dari kesalahan dan dosanya, maka Tuhan memberikan belas kasih-Nya. Itu yang istilah kerennya hukum temprestasi. Kita berbuat baik, kita bisa menerima kebaikan itu. Nah saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kita juga tinggal dalam lingkungan yang nilai-nilainya mungkin sama sekali berbeda dengan nilai-nilai kita. Kita pasti bisa menemukan kita memiliki nilai sebagai seorang anak Tuhan. Nilai kita itu berarti di hadapan Tuhan karena kita setia, karena kita taat, mau melakukan kebenaran firman-Nya. Dan kita bisa melihat semua nilai juga dari kelompok yang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka punya hak nilai sendiri. Tetapi kita diajarkan juga tidak boleh terpengaruh dengan nilai yang bukan menjadi bagian dari kita. Nah itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jadi apa jalur yang Tuhan sudah beri pada kita dalam hidup ini, kita jalani saja dengan mematuhi setiap kebenaran. Karena ketika kita menjadi anaknya, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Katakan amin. Saudara, hal ini merupakan pergumulan. Khususnya bila gaya hidup Kristen kita berbeda dengan norma-norma yang berlaku. Otomatis ada perbedaan. Ada kebebasan pada kita yang juga diberikan oleh Tuhan. Tapi ingat, tidak semua kebebasan itu juga harus kita lakukan dengan sebebas-bebasnya. Ada hukum positif yang mengatur dalam kehidupan di dunia ini. Ada yang disebutkan etika moral dalam kehidupan. Kita berbahasa kepada seseorang, ada orang yang bisa cepat menanggapi tujuan apa yang kita sampaikan, sementara ada orang yang tidak langsung juga memahami. Nah dalam hukum dialog itu perlu bisa diulangi sehingga kita bisa paham. Daripada tidak paham, lalu kita menganggap paham, lalu akan terjadi kesalahan. Itu menyalahi norma. Nah saudara, Bapak Ibu yang terkasih, hidup kita hendaknya menunjukkan bahwa menaati Allah lebih penting daripada menyesuaikan diri dengan gaya hidup di lingkungan kita. Jadi prioritas utama kita harus mematuhi Allah. Kita memang bisa berusaha dalam lingkungan di mana kita berada. Kemarin saya didatangi oleh para mahasiswa calon sarjana jurusan sejarah. Ada berapa orang? 6 orang, 2 laki-laki, 4 perempuan. Mereka orang Kalimantan Timur semua, dari Penajam, dari Berau, dari Bulungan. Memang sudah beberapa kali saya dihubungi, tapi karena ada kesibukan yang kami juga harus hadiri, sehingga saya berikan waktu kemarin jam 10, datangnya jam 11, jam 11.
Sejarah jurusan mereka adalah sejarah keadaan di Kalimantan Timur pada umumnya dan khususnya yang terjadi di kota Samarinda, termasuk mencari tahu kepada saya tentang peristiwa bom tahun 2016. Jadi mereka rekam dan silakan yang saya tahu saya bicarakan. Saya tahu bagaimana kondisi masyarakat, hubungan kita dengan masyarakat, bagaimana masyarakat kepada dengan kita. Selama ini kami tahu aman, saya katakan. Dan kenapa itu terjadi kita juga tidak tahu. Kami khotbah, kami ibadah sungguh sekali pada waktu itu. Dan kebetulan rentetan cerita saya sampaikan karena itu penting bagi mereka sebagai poin-poin. Nah singkatnya adalah saya mensupport mereka, silakan berjuang dengan baik. Anda menjadi generasi ke depan yang diharapkan bangsa. Nah, lalu kita juga bilang bagaimana hubungan lintas batas kepercayaan dari orang yang lain. Kami di sini cukup baik. Kalau ada persoalan-persoalan yang bisa mengacaukan secara serentak, kompak harus melihat agar supaya aman kembali. Nah ini penting. Apa yang saya bisa sampaikan, saya beritahukan kepada mereka dalam segi sosiologi, segi psikologis, segi keilmuan, sedikit mengenai sains yang saya tahu, saya paparkan kepada mereka. Dan mereka sangat senang. Dan saya ditanya lagi kepada yang lain, saya bilang ada yang meninggal, ada yang luka-luka. Yang terakhir saya bilang, kepalanya menjadi botak, si Aldo namanya, dioperasi di Kuala Lumpur, sudah tumbuh rambut setengah, dioperasi lagi karena tidak sempurna, tapi sekarang sudah sempurna. Itulah usaha-usaha yang dilakukan dan mereka begitu antusias. Nah saudara, itulah norma yang perlu kita terima dan kita harus mampu juga beradaptasi secara baik supaya kita yang punya nilai anak Tuhan, orang yang akan melihat, wah kelompok sana kok baik betul ya, ramah ya, murah senyum ya. Kami ikut seminar para pendeta di Balikpapan selalu berbicara menekankan belajar murah senyum, jangan buka tampang yang ditakuti orang kelihatan. Dia bilang kami mengajarkan kepada jemaat dari anak-anak sampai orang tua belajar menyapa orang dengan baik. Itu yang diperlukan dunia sekarang. Benar juga ya. Kita belajar itu seperti itu. Karena itu sesuatu yang baik dan diajarkan oleh firman Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, hidup kita hendaknya menunjukkan bahwa menaati Allah lebih penting daripada menyesuaikan diri dengan gaya hidup di lingkungan kita. Firman Allah bukan masyarakat yang menuntun bagaimana kita seharusnya hidup. Ingat, jadi bukan peraturan etika moral kemasyarakatan di masyarakat yang memberi tuntunan pada kita, tapi kita yang dituntun. Karena kita memiliki firman Tuhan harus menjadi dampak di lingkungan di mana kita berada. Itu loh maksudnya dari firman Allah ini. Nah, hidup dalam kesehatan ilahi, meraih kesempurnaan dalam kesehatan tubuh, jiwa, dan roh, baik secara medis dan alkitabiah. Coba kita lihat dalam 3 Yohanes 1. 3 Yohanes 1 ayat 2. Perhatikan di sini, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Katakan amin, saudara. Yohanes, biskop di Yerusalem, menyampaikan ini kepada umatnya, kepada setiap orang yang percaya. Itu sebenarnya kita juga belajar menggunakan, kalau Anda menyapa seseorang, wah kami harap Anda sehat-sehat saja, baik-baik saja, sehat jiwamu, dan lain sebagainya. Itu selalu berhubungan dengan pengharapan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan hari ini saya percaya kita semua sehat-sehat. Amin. Sehat jasmani kita, sehat rohani kita.
Yohanes memperhatikan kesejahteraan fisik dan rohani dari seorang yang bernama Gaius. Gaius adalah seorang tua-tua sidang di Yerusalem kala itu waktu Yohanes jadi gembala, jadi biskop. Dia pembantu yang handal. Apa yang dipercayakan Yohanes kepada Gaius, dia lakukan dengan sepenuh hati. Tapi dia juga sibuk sebagai seorang bisnismen. Dia kaya secara materi, berhasil dalam bisnis. Dia menopang Yohanes sebagai gembalanya dengan baik. Dan apa yang dipercayakan kepada dia, dia lakukan dengan baik. Dia semakin diberkati. Dan saya juga percaya akan muncul Gaius-Gaius di akhir zaman dalam komunitas kita. Katakan amin dulu Bapak Ibu. Amin. Orang senang amin. Ingat, upgrade kehidupan iman kita itu harus semakin meningkat. Apa yang Tuhan percayakan sekecil apapun, lakukan dengan sepenuh hati. Bukan gembala yang menilai itu. Ada gembala agung kita, Tuhan yang menilainya. Sebab Tuhan tahu semua kapasitas saudara sebagai jemaat Tuhan. Ada kasih karunia, ada talenta yang Tuhan taruh kepadamu. Mungkin hanya bisa Anda berdoa, Anda mendoakan si A, si B dan sebagainya. Kembangkan terus talenta itu. Anda mungkin bisa bersaksi. Sampaikan semampu yang Anda bisa lakukan. Anda bisa menunjukkan sesuatu yang baik kepada orang dengan memberi apa yang ada padamu, sedekah kepada orang lain. Itu akan membawa kebahagiaan secara tersendiri di dalam hati kita. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan gereja, sehingga gereja itu berdampak dalam hidup kita. Kami pun diajari, kalau ada teman, pertama prioritas sebagai sesama hamba Tuhan. Karena saya lebih tahu kehidupan seorang hamba Tuhan, bagaimana dia. Secara manusia tidak gampang jadi seorang pelayan Tuhan secara full time seperti kami tidak gampang. Tapi kita tetap mampu belajar berbuat baik. Karena itu yang Tuhan minta. Nah, Yohanes memperhatikan kesejahteraan fisik dan rohani Gaius. Majunya pelayanan bukannya tergantung pada Yohanes, tapi ada pembantu dia yang luar biasa, yang tulus hati. Dengan segala kekayaannya, dia mensupport pelayanan dari Yohanes. Dan Yohanes begitu maju pelayanannya. Dan itu dalam historis sejarah gereja luar biasa. Dan kalau kita belajar di dalam 3 Yohanes ini, selain Gaius ada Demetrius. Tapi di antara Demetrius dan Gaius itu ada Diotrephes. Diotrephes ini kerjaannya cuma meleter doang, udah nggak tahu berkorban, tapi bohongnya luar biasa. Kalau kita pelajari ternyata Tuhan sandingkan, nggak diapain-apain, biarin aja Diotrephes. Di sepatu baru aja dia pamerkan, dia datang terlambat duduk di depan karena dia majelis di zaman Yohanes. Saya juga waktu belajar itu kok ada, tapi kenapa Tuhan tidak keluarkan aja orang seperti ini, nggak maksimal. Tidak, dibiarkan. Baru kita masuk kepada pelajaran gandum dan lalang. Jangan kau cabut gandum itu. Jangan cabut lalangnya, karena gandum bisa tercabut. Biarkan saja, nanti tunggu masa penuaian. Oh, begitu. Jadi Diotrephes tetap hadir dalam kisah Rasul, dalam kisah di dalam 3 Yohanes. Lalu akhirnya ternyata kesimpulannya adalah tunggu pada hari terakhir siapa yang mengalami penghakiman dan siapa yang masuk dalam kekekalan yang Tuhan katakan, sabaslah kau hambaku yang setia. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, Allah menganggap penting baik tubuh maupun jiwa sebagaimana yang disampaikan oleh Yohanes. Sekali lagi, Allah menganggap penting baik tubuh maupun jiwa Anda. Sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab, hendaknya tidak mengabaikan ataupun menuruti diri sendiri, tetapi memperhatikan kebutuhan fisik Anda dan mendisiplinkan diri atau tubuh Anda agar Anda berada dalam keadaan terbaik dan sehat untuk melayani Allah. Nah, kami pun selalu berdoa, Tuhan beri kesehatan, kekuatan.
supaya saya bisa berkhotbah, supaya bisa melayani Tuhan, supaya bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan baik. Coba kita lihat Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kacamata Tuhan melihat pada hati kita. Sebenarnya gampang melihat wajah kita. Keceriaan saudara, keseriusan saudara, itu sudah bisa kita ukur bagaimana kondisi hatimu. Itu secara psikologis bisa seperti itu. Apalagi tentang Tuhan. Jadi kita tidak boleh bersikap kepura-puraan. Itu sebabnya kita belajar seperti apa yang Alkitab sudah bilang, teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Saya juga senang ditegur. Saya sebagai manusia bisa salah. Tidak ada salahnya kalau Om Gembala misalnya, Bapak ada apa? Tetapi yang penting kritik membangun, bukan menjatuhkan. Nah, itu yang kita ingat. Harus membangun demi kebaikan kita bersama. Karena setan dia bekerja terus. Dia tidak mau melihat keutuhan hidup dari komunitas anak-anak Tuhan ini pasti. Perbedaan-perbedaan pendapat dalam sebuah tujuan itu relatif. Tapi jangan karena perbedaan lalu kita menjadi jauh dari yang sebenarnya. Tuhan tidak mau seperti itu. Tunjukkan sikap kedewasaan kita. Semakin kita ditantang, jiwa kita semakin kuat, hati kita semakin teguh. Pesawat yang naik melampaui badai udara, dia akan menunjukkan kehebatannya sesuai dengan yang diperlukan. Ada nyanyian bahwa kita ini akan naik pesawatnya Allah. Tetap ada tantangan, saudara. Tetapi itu akan mendewasakan kualitas hidup iman kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hati kita, perasaan cinta dan hasrat kita sangat menentukan bagaimana kita hidup. Karena kita selalu menentukan waktu untuk melakukan apa yang kita senang. Masing-masing kita punya kesenangan, ada hobi kita. Ada yang hobi main halma misalnya, main catur, itu tidak salah. Tetapi kalau memang Anda punya prinsip, wah ini waktunya berdoa, ya udah berdoa aja dulu. Sebuah sikap kita, Tuhan saya mau berdoa kepada. Karena aku sampai sekarang bernafas, sehat, baik, dan bisa meraih sukses karena kebaikan Tuhan. Jangan juga terlalu lebih berat hobi daripada kedekatan kita dengan Tuhan. Ingat, Tuhan itu cemburu adanya. Nah, berusaha. Kemudian kita belajar untuk menerima pemikiran dari orang yang lain yang mampu mengupgrade pendapat kita. Bukan zamannya lagi kita mempertahankan ego kita. Oh, pendapatku yang baik. Tidak laku dalam pelayanan. Ingat, pelayanan secara umum ada perubahan-perubahan yang drastis. Sebab gereja pernah dan berada dalam situasi seperti pengalaman dari siapa sih orang tua yang Imam Levi. Semua dipanggil Tuhan sampai 3 kali. Eli nggak ngerti. Semua bilang, apakah Bapak memanggil saya? Oh tidak. Pergilah ke timur. Panggil lagi. Sampai 3 kali. Baru Imam Eli bilang, oh ini benar dari Tuhan. Wah, dia sadar, oh iya. Stagnan terjadi. Dan itu yang seringkali terjadi dalam pelayanan secara umum dari kehidupan gereja Tuhan. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia ingin memperbaiki. Karena dia mau pelayanan itu akan berjalan dengan baik sesuai rancangan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia akan menuntut langkah hidup kita. Persoalannya kita mau atau tidak. Itu aja.
Tapi juga ketika melihat perubahan-perubahan itu, kita harus mengukur dengan kualitas doa kita masing-masing. Dan kita harus mengakui voice atau suara Tuhan, bukan noise, bukan kebisingan dengan tidak ada gunanya itu, Bapak. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, pastikan bahwa rasa kasih sayang Anda membawa Anda ke arah yang benar. Buanglah batasan-batasan untuk keinginan-keinginan Anda. Jangan mengejar segala sesuatu yang Anda lihat. Pandanglah lurus ke depan. Tetap melihat pada tujuan Anda. Dan jangan menyimpang di jalan memutar yang membawa kepada dosa. Kita lihat Titus 2 ayat yang kedua. Titus pasal 2 ayat 2 berkata, perhatikan di sini, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Bapak-bapak, ini bukan cuma aku yang tua, sudah ada juga yang mulai tua. Ya. Kalau sudah mulai masuk 50-an itu sudah tua itu dalam istilah naturalnya. Nah, saya baca ulang ya. Perhatikan semua Bapak Ibu ya. Terutama laki-laki, karena ini ditujukan oleh buat laki-laki. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Buka ayat 3. Dan yang itu aja dulu. Dari Titus 2 ayat 2 ini, memiliki anggota yang terdiri dari berbagai usia membuat gereja kuat. Itu kan begini ya, kalau saja anggota kita ini sama dengan umurku semua, nggak ada anak muda, jelek bener kelihatan. Mau kemana kamu? Ke gereja lansia. Wah, gak enak ya. Tapi ternyata gereja yang kuat adalah percampuran yang tua, yang muda, dan remaja dan anak-anak balita. Dan itu membuat sebuah perkumpulan yang sinkron. Ya. Sekali lagi, memiliki anggota yang terdiri dari berbagai usia membuat gereja kuat. Tetapi hal itu juga berpotensi menimbulkan masalah. Dimanapun tetap ada masalah. Tapi ada jalan keluar yang Tuhan selalu tunjukkan. Titus Paulus menasihati Titus tentang bagaimana membantu berbagai kelompok orang yang lebih tua. Maksudnya yang tua hendaknya mengajar kelompok yang lebih muda. Jadi contoh maksudnya dengan perkataan dan teladan. Inilah cara nilai-nilai diteruskan dari generasi ke generasi. Ada penguasaan diri merupakan aspek penting untuk menjalani kehidupan Kristen. Coba ayat 3 ya. Ayat 3 ini. Perhatikan baik-baik. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Nah, perhatikan ya. Yang sudah mulai tua, ya, perhatikan juga. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Wow, kenapa dikatakan hamba anggur? Biasanya yang terkena minum anggur kan bapak-bapak. Ini jangan tidak lepas dari tradisi Yahudi. Bukan cuma bapak-bapak yang sedang anggur sampai mabuk-mabuk. Perempuan-perempuan juga, bahkan lebih hebat. Itu sejarah mengatakan.
Kan kalau udah dingin, ada anggur yang dia simpan, dia kasih sama suaminya. Karena dia ingin sambil dia masak, minum anggur, menghangatkan tubuh. Tapi Tuhan berkata, demikian juga sekali lagi saya baca, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan apa saudara? Hal-hal yang baik. Jadi bukan cuma laki-laki yang dinasihati Paulus, termasuk perempuan. Ya, perempuan di sini juga bisa ibu-ibu, ya, pokoknya perempuan. Nah, lalu anak-anak remaja juga, kita masih lepas. Yang masih anak muda, kita masih lepas. Tunggu dulu, ayo terus. Hebat. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, apa saudara? Coba ibu-ibu yang baca 23. Nah, perempuan-perempuan tua diajar oleh firman Allah, oleh Paulus, mengasihi suami dan anak-anaknya. Tapi saya percaya jemaat kita istri-istri mengasihi suami. Suami pulang kerja yang sedang minum kopi, sudah ada kopi pahit, kopi manis. Itu. Tapi perlu diingatkan, perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak. Jadi perempuan-perempuan tua mengajarkan kepada perempuan-perempuan yang masih muda supaya mereka mengasihi suami dan anak-anak mereka. Ayo terus berikut. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya. Jangan rajin mengatur rumah tangga orang, tapi rumah tangganya nggak diaturnya. Tapi di sini tidak ada, amin. Nah, lalu perempuan yang tua dan perempuan muda di sini sudah dirangkum. Baik hati, nah diulangi lagi loh. Baik hati dan apa saudara? Taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Jadi sesusah apapun, taat pada suami. Kejelekan suami jangan dicerita sama orang. Suami itu jelek betul, terima duit tidak pernah ngasih-ngasih. Suamiku kalau sudah sibuk gelas tidak peduli sama aku. ini dia itu kan hal-hal yang sebenarnya kecil. Nah, karena bisa aja seorang ibu bisa melupakan haknya. Jadi saling hormat menghormati supaya nilai kasih, nilai kebahagiaan itu benar-benar dinikmati dalam hidup rumah tangga itu. Sehingga walaupun tidak seperti apa yang kita harap dengan yang lain, tapi ada nilai kebahagiaan karena Kristus ada bersama dengan kita. Tapi kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saya ingin baca lagi. Baik hati, mengatur rumah tangganya baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Kekurangan suamimu hanyalah engkau yang tahu. Jangan ceritakan ke orang. Ya. Karena nanti begitu baik-baik, nyesal sendiri. Ya. Kekurangan gembalamu juga jangan dicerita sama orang. Begitu. Karena saya tidak mau menceritakan kekurangan jemaat. Wah, tanya, kami sering ketemu, saya dengan Ibu Yana, Santi, Bu Miri, kami sering berkecimpung di gereja-gereja. Saya bilang, Pak Lucu, mau juga jemaatmu hebat-hebat. Ya amin, amin. Bahasa positif kita aminkan. Masuk di kelompok ini, saya bilang silakan, di telepon, bagaimana anak buahmu? Silakan, yang penting ada waktu boleh, tak apa-apa. Saya bilang, jangan cuma lebih aktif di luar, tinggalkan urusan rumah tangga. Ini yang kita sudah bilang, urus rumah tanggamu baik-baik, baru bisa berkolaborasi dengan yang lain. Tepuk tangan dulu ibu-ibu dan bapak-bapak. Ayo berikut. Kemudian remaja lihat ini. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka
supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Anak muda itu banyak keinginannya, ingin A, ingin B, dan lain sebagainya. Bukan tidak boleh, boleh-boleh aja. Tapi orang tua, baik laki-laki, baik ibu-ibu, arahkan mereka supaya tidak melebihi dari yang seharusnya. Kalau anak balita dibilang, contohnya cucu gitu aja, kalau ditinggal mamanya, tinggal sama opa-oma dulu ya. Mau dia, tapi dengan catatan ada janjinya. Jadi saya tanya sama mamanya, ya biasa berikan coklat. Itu keinginan positif. Pemuda remaja juga ada keinginannya. Tapi keinginan kamu juga harus diajarkan. Jangan melampaui dari kemampuan papa mama. Kau belum bisa, jangan dipaksa. Mau ngomong sama mama, begitu suruh cucu pilih, oh udah mau bantah-bantah. Nah maunya gitu. Harus lakukan dulu. Dan berdoa, Tuhan berkati papa mamaku usahanya, supaya apa keinginan anak-anak bisa diberkati oleh Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ayat berikut. Ayat 7. Ya. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ini diajarkan oleh Paulus kepada Titus tentang bersungguh-sungguh. Tadi malam sudah kita dengar kesaksian Pak Sudianto. Jangan berbohong, belajar jujur, puji Tuhan. Kita juga semua, saya juga banyak kekurangan. Kita belajar memperbaikinya. Belajar jujur, belajar sungguh-sungguh. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau saya sebagai pemimpin rohani, tidak ada kejujuran, itu menghambat berkat Tuhan untuk komunitas itu sendiri. Mari kita terbuka hati kepada Tuhan dengan sungguh. Ada salah sedikit apapun, kita mohon pengampunan dari Tuhan. Nah yang terakhir, Roma 16 ayat 1 dan 2. Roma 16 ayat 1 dan 2 berkata, Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Ayat 2, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Febe, kalau Gaius businessman, Febe business woman. Dia tinggal di kota Kenkrea dekat Korintus. Dia sangat membantu pelayanan Rasul Paulus. Apapun dia support bagi pelayanan Paulus. Dia menjadi tiang dalam pelayanan. Nah sekali waktu dia ingin ke Roma, Paulus bilang, saudara-saudara, kalau si tukang sponsor itu datang, tolonglah diperhatikan. Bukan kasih duit. Kalau dia ingin mengunjungi saudara-saudara, hentarlah dia. Itu maksud Paulus. Nah kalau ada orang yang mensponsori pelayanan kita dan terkenal baik, apa salahnya kita juga beri aplaus, menghormati dia, ingin melihat, oh ini orang-orang yang pernah dibantu ekonominya, usahanya dan lain sebagainya misalnya. Nah ini akan muncul di akhir zaman dalam penggenapan rancangan Tuhan dalam kehidupan gereja itu sendiri. Nah saudara bapak ibu yang terkasih, Febe dikenal sebagai seorang diaken dan juga businesswoman atau pelayan dan penolong dari jemaat di Kenkrea. Adalah sebuah pelabuhan sebelah timur Korintus. Dia berada di sana. Dia adalah seorang kaya yang suka membantu dan menyokong pelayanan Paulus. Juga membantu para misionaris, orang miskin, orang sakit yang sangat memerlukan pertolongan. Asal diketahui oleh Febe, dia berikan bantuan. Dan hari-hari ini Tuhan mulai nampakkan orang-orang seperti itu. Saya tidak heran, karena memang itu penggenapan dari yang tidak pernah diharapkan. Dia bisa melakukan hal seperti itu. Kaya secara jasmani, juga rohani. Paulus memberikan salam pada 8 orang wanita dalam pasal ini, menunjukkan bahwa wanita menjalankan pelayanan yang penting di gereja ketika itu. Oh, luar biasa. Yesus pun ada di dunia ini dikawal oleh para wanita. Kenapa? Apa pria-pria tidak penting? Bukan.
Karena gereja itu selalu digambarkan sebagai wanita. Wanita secara jujur, secara langsung selalu dianggap ketulusannya itu tidak dapat dipungkiri. Maka itu ketika seseorang wanita mencintai seseorang, lalu diselewengkan, sakit hatinya minta ampun, tidak sembuh-sembuh. Itu sebuah kasus. Sebabnya kalau Anda dicintai oleh istrimu, tunjukkanlah cinta itu dengan tulus dan baik. Alkitab sudah mengajarkan itu kepada kita. Kesimpulan, jadilah jemaat yang sehat jasmani dan rohani. Katakan amin. Aplikasikan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan. Katakan amin. Dan yang ketiga, tetaplah taat dan setia dalam iman sampai Tuhan datang kedua kalinya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Main musik, well, singers datang di depan. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita berdiri semua. Haleluya. mengingatkan kami kembali Tuhan untuk terus taat dan mengikuti setiap ketetapan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami menjadi sehat, bukan hanya jasmani kami, tetapi juga rohani kami sehat ya Bapa. Dan biarlah kami terus mengaplikasikan setiap firman yang kami dengar ya Tuhan. Dan biarlah kami terus hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus
Kudus-Mu terus memberikan kami hikmat-Mu, pewahyuan yang murni yang mengalir dalam kehidupan kami semua ya Bapa, sehingga memampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Karena tanpa kekuatan-Mu kami tidak mampu, tetapi kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami, yang akan terus memampukan kami Tuhan untuk berjalan dari kemuliaan ke kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami terima janji firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami sehat, kami sembuh dari segala sakit penyakit ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati hamba-Mu. Terus pakai hamba-Mu dimanapun dia pergi dan berada, kemanapun Engkau utus Tuhan di masa tuanya ini Tuhan. Engkau terus memberkati, membukakan jalan ya Bapa. Terus Tuhan hikmat pewahyuan yang murni terus Engkau alirkan bagi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu Engkau dapati setia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas semua yang Kau telah limpahkan dalam kehidupan kami. Dan saat ini sebagai ucapan syukur kami akan memberi korban persembahan. Tuhan memberkati dari tempat yang maha tinggi, dan kami memberi dengan penuh sukacita. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita akan meletakkan korban persembahan sekali